Seluruh padok MotoGP sedang libur musim panas. Francesco Bagnaia justru berbaring di meja operasi. Lengan kanannya dibedah di sebuah klinik ortopedi di Modena. Dan publik baru tahu setelah semuanya selesai. Sore itu, 15 Juli, tidak ada pengumuman lebih dulu. Tidak ada bocoran dari padok. Pernyataan resmi Ducati baru terbit ketika juara dunia 2 kali itu sudah berada di ruang pemulihan. Dan di detik pernyataan itu keluar, seluruh cerita tentang paruh pertama musimnya yang berantakan berubah bentuk. Sebab sepanjang 4,5 bulan terakhir, yang selalu dia tunjuk sebagai sumber masalah di depan mikrofon bukan lengan itu. Satu kata terus berulang setiap kali Bagnaia bicara ke media musim ini. Grip belakang yang tidak pernah datang. Ban belakang yang tidak bisa dia andalkan untuk membelokkan motor. Setelan yang sudah dibongkar, pasang berkali-kali, dan selalu berakhir di keluhan yang sama. Lengan kanannya tidak pernah sekalipun masuk daftar itu. Tidak sekalipun sepanjang paruh pertama. Padahal, masalah di lengan itu ternyata cukup serius untuk dibawa ke meja bedah pada hari pertama kalender memberi celah. Dan di situ letak persoalannya. Ini bukan sekadar kabar cedera. Ini soal versi mana yang selama ini berdiri di atas meja. Dan versi mana yang disimpan diam-diam di bawahnya. Untuk mengerti kenapa ini bukan kabar cedera biasa, kita perlu mulai dari apa yang sebenarnya dibelah di Modena. Prosedurnya bernama fasciotomy endoskopik. Di pedok, orang menyebutnya operasi arm pump. Istilah medisnya chronic exertional compartment syndrome. Dan mekanismenya brutal justru karena begitu sederhana. Otot lengan bawah membengkak saat dipaksa bekerja keras, sementara selubung jaringan yang membungkusnya tidak ikut melar. Tekanan di dalam naik, darah tertahan, lengan mengeras, rasa perlahan hilang, dan jari-jari kehilangan kekuatan, justru di menit-menit paling menentukan. Solusinya sesederhana kedengarannya, selubung itu dibelah supaya ototnya punya ruang. Namun yang membuat operasi ini tidak pernah sepele adalah lengan mana yang masuk ke ruang bedah. Lengan kanan adalah lengan rem depan sekaligus lengan gas. Setiap pengereman keras dari kecepatan penuh menuju tikungan lambat, setiap bukaan gas milimeter demi milimeter saat motor masih rebah dan ban belakang masih mencari traksi, semuanya lewat lengan itu. Gerakan itu diulang di setiap tikungan, di setiap lap. Dari lampu padam sampai bendera kotak. Kalau lengan kanan kehilangan sensitivitasnya, yang hilang bukan cuma tenaga untuk menarik tuas rem. Yang hilang adalah kemampuan merasakan apa yang sedang dilakukan motor di bawahnya. Dan disinilah dua cerita yang selama ini berjalan terpisah mulai bersinggungan. Pembalap yang lengannya tidak lagi bisa membaca motor akan melaporkan gejala yang bunyinya nyaris identik dengan motor yang kehilangan grip. Lalu kenapa lengan itu tidak pernah sekalipun disebut? Operasinya dikerjakan tim yang dipimpin Profesor Luigi Tarallo di klinik ortopedi Policlinico Modena yang dikepalai Profesor Fabio Catani. Nama-nama itu disebut lengkap oleh Ducati sampai ke jabatan dan nama kliniknya. Justru yang tidak disebut jauh lebih menarik. Pernyataan resminya berbunyi rapi dan aman. Operasi berjalan sukses dan tanpa komplikasi. Selama jeda musim panas MotoGP, Francesco Bagnaia kini akan menjalani program pemulihan dan rehabilitasi sesuai jadwal. Kalimat itu menutup semua pintu dengan sopan. Tidak ada penjelasan sejak kapan lengan itu bermasalah. Tidak ada penjelasan kenapa baru sekarang. Dan tidak ada satupun kutipan dari Bagnaia sendiri. Untuk pembalap yang sepanjang paruh pertama tidak pernah kehabisan kalimat soal motornya, diam kali ini punya konteks yang membuatnya jauh lebih berat. Dan ini bagian yang jarang dibahas. 3 hari. Itu jarak antara Bagnaia menjelaskan panjang lebar apa yang salah dengan motornya. Dan Bagnaia berbaring di meja operasi. Minggu 12 Juli, beberapa jam setelah bendera kotak di Sachsenring, penjelasannya masih persis sama seperti sejak seri pembuka. Saya tidak punya grip belakang. Saya tidak bisa memakai ban belakang untuk membelokkan motor dan berakselerasi, ujar Bagnaia seperti dikutip dari Crash. Lalu satu kalimat lagi yang sekarang terbaca sangat berbeda. Masalahnya masih sama sejak balapan pertama. 72 jam kemudian, yang naik meja operasi bukan motornya.
Di akhir pekan yang sama, Bagnaia juga mengaku sudah mencoba 4 setelan berbeda dan selalu mentok di titik yang sama, dan menyebut Alex Marquez sebagai satu-satunya pembalap Ducati lain yang pernah merasakan gejala serupa. Bedanya, tim Gresini sudah menyelesaikannya. Timnya sendiri belum. Motor yang sama, keluhan yang sama, dan satu tim satelit sudah menemukan jalan keluarnya. Lalu keluar kalimatnya soal jeda musim panas. Saya sangat berharap jeda musim panas ini membantu tim memahami apa yang harus dilakukan. Kalimat itu terbaca sangat berbeda sekarang. Dia menggantungkan paruh keduanya pada tim, pada motor, pada pekerjaan orang lain. 3 hari kemudian, yang dia perbaiki selama jeda musim panas itu justru dirinya sendiri. Bukan setelan, bukan ban, bukan sasis, lengannya. Lapisan seperti ini, yang baru kelihatan setelah pedok menutup pintunya, akan terus dibedah di GP Insider ID. Jadi jangan lupa subscribe. Sebab angkanya membuat semua ini jauh lebih berat daripada sekadar catatan medis. Bagnaia menutup paruh pertama di peringkat 8 klasemen. 65 poin di belakang Jorge Martin. Itu bukan defisit yang bisa ditutup satu akhir pekan bagus. Itu jarak yang menuntut Martin gagal berkali-kali sementara Bagnaia menang berkali-kali. Di Sachsenring dia finish posisi ke-7 di sprint dan ke-6 di balapan utama. Lalu menyebutnya hasil yang bagus mengingat betapa dia kesulitan sepanjang akhir pekan. Seorang juara dunia 2 kali menyebut posisi ke-6 sebagai hasil bagus. Dan pertanyaan besarnya sekarang bukan apakah Bagnaia sanggup turun di Silverstone, melainkan apakah lengan itu memang penjelasan yang selama ini hilang, atau justru alasan terakhir yang tersisa. Dua kemungkinan itu sama-sama tidak nyaman. Kalau lengan kanan itu memang sumber utamanya, maka keluhan grip yang diulang sepanjang paruh pertama kehilangan sebagian besar alibinya. Dan Ducati baru saja menghabiskan 4,5 bulan mengejar hantu di dalam data sebuah motor yang tidak sepenuhnya bersalah. Kalau lengan itu hanya faktor sampingan, maka fasiotomi tadi tidak akan mengubah apapun. Dan paruh kedua akan berjalan persis seperti paruh pertama, hanya dengan satu alasan lebih sedikit untuk dipakai. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Apapun hasil operasinya, ruang untuk berlindung di balik penjelasan teknis baru saja menyempit drastis. Dan kalender tidak memberi waktu untuk menyusun alasan baru. Silverstone jatuh pada 7-9 Agustus. 3 pekan dari meja operasi di Modena, di lintasan cepat dan mengalir yang menuntut perubahan arah terus-menerus, dan lengan yang masih penuh tenaga sampai lap terakhir. Dan perhatikan pilihan kata Ducati soal balapan itu. Mereka tidak menulis Bagnaia akan turun. Mereka menulis targetnya adalah kembali ke lintasan tergantung perkembangan pasca operasi. Dalam bahasa tim pabrikan, itu bukan konfirmasi. Itu harapan yang dibungkus rapi. Pulih terburu-buru juga, punya harganya sendiri. Ducati sendiri yang memakai kata rehabilitasi di pernyataannya. Dan kata itu ada di sana bukan sebagai formalitas. Jaringan yang dibelah butuh waktu untuk menutup dan menguat kembali. Dan kekuatan cengkeraman tidak otomatis pulih begitu jahitannya kering. Bukan tidak mungkin, Bagnaia tetap memaksakan diri di Silverstone. 65 poin punya cara sendiri untuk mempercepat kalender pemulihan siapapun. Dan justru di situ jebakan terbesarnya. Turun setengah pulih lalu finish di posisi yang sama seperti sepanjang paruh pertama akan mengubur penjelasan terakhir yang dia punya, kali ini untuk selamanya. Yang naik meja operasi di Modena bukan cuma lengan kanan Bagnaia. Yang ikut dibedah adalah alasannya. Selama 4,5 bulan, grip adalah dinding yang berdiri rapi di antara musim buruknya. Dan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Dinding itu baru saja ikut dibelah bersama fasia di lengan kanannya. Diam-diam, di saat semua orang sedang libur. Selama 4,5 bulan, jawabannya dicari di dalam motor. Ternyata jawabannya ikut duduk di atas motor itu setiap minggu. Dan seluruh padok baru menyadarinya ketika Bagnaia sudah berada di ruang pemulihan.